Tahan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam adventure, teman-teman. Akhirnya kami bermalam juga di daerah pegunungan Kelimutu dan tidak jauh dari pintu gerbang masuknya. Yang semula kami berniat bermalam di Pantura ya, di daerah Riung, tapi kita lanjut lagi ke pegunungan Kelimutu yang niatnya untuk melihat sunrise di pagi hari. Nah, by the way, ini pintu masuk utama pegunungan Kelimutu. Dari sini masih sekitar berapa kilo ya? 1 kilo kali, 1 atau 2 kilo untuk menuju ke parkiran pegunungan Kelimutu. Yang niatnya mau melihat sunrise akhirnya nggak kesampaian karena kami kesiangan, walaupun tadi pagi sempat bangun untuk sholat subuh dan udara sangat dingin sekali, jadi kami mengurungkan naik ke atas untuk melihat sunrise. Akhirnya kami pagi ini ke sekitar jam 7 ke pegunungan Kelimutu. Semoga cuacanya cerah karena habis diguyur hujan dan pagi ini sepertinya agak mendung nih. Semoga di atas di puncak cuaca cukup cerah agar kita bisa melihat kawah yang selama ini kami melihat di uang pecahan Rp5.000 yang zaman dahulu gitu. Oke teman-teman, kita saksikan bersama perjalanan kami di hari ketiga di Pulau Flores NTT. Nah, ini sedikit keterangan pegunungan Kelimutu warna kawah ya. Jadi warna yang jarang terjadi adalah warna merah ya, merah, dan yang sering terjadi adalah hijau-hijau atau hijau biru. Terakhir warna merah itu di saat pada tahun 1988. Nah, kita saksikan aja kawah di Kelimutu yang dahulu ada di uang pecahan Rp5.000. Wah, hijau. Iya, rumpin KW.
udah kita cerah. ah. Telat sedikit aja kita langsung berkabut. Setelah melihat pegunungan Kelimutu, akhirnya kami melanjutkan perjalanan kembali ke arah timur Pulau Flores. Kami mulai berkendara dari penginapan sekitar pukul 12 siang setelah sholat dan makan, tentunya menghindari seperti perjalanan kemarin ketika kami telat makan siang karena sulitnya rumah makan di daerah pesisir utara Pulau Flores. Nah, ini kami akan melanjutkan menyelesaikan pesisir pantai utara Pulau Flores ya, sampai nanti finishnya di titik 0 km Pulau Flores, titik paling ujung Pulau Flores NTT. Baik teman-teman, kita saksikan bersama. Belum dikunci saudara-saudara. Belum dikunci, belum dikancingin. Satu, ya udah yuk, jangan aja dah. Mobil dua ya. Habis hujan kayak gini nih. Curugnya bagus loh, tapi ketutupan pohon. Aspis. Aduh. Keren ya. Coba ketutupan pohon kan. Ini ada lagi nih curug. Ya, enggak ada, kecil curug.
agak sulit ditemukan ya di Pulau Flores NTT ini. Ya, dari saya sampai di Labuan Bajo sampai dengan 3 hari perjalanan ini agak sulit. Yang banyak adalah minimarket yang ini nih. Di Labuan Bajo tuh banyak banget itu minimarket tersebut. Nah, kalau teman-teman tahu di mana aja minimarket yang jarang tadi, ya silakan komen di bawah ya. Karena saat itu saya itu agak kesulitan, cuma ada di situ minimarket yang jual gitu. Jadi kami kesulitan mencari. Ternyata nemu di daerah pantai selatan Pulau Flores. Nah, ini agak unik ya, motornya diangkut di mini truck, minibus gitu. Dan nggak satu atau 2 kali, tapi beberapa kali kami menemukan motor diangkut di belakang minibus ini. Masuk pesisir pantai utara ya, kami melanjutkan menyelesaikan jalur pantai utara di Pulau Flores ini. Pintu masuknya tadi jembatan yang kami lewati tadi. Oh ya, cepat. Tuh, tahu tuh. Ada pulau apa? Kayak di ini ya, Molas ya. Waduh, jalanannya bro, Adventurous. Dinosaurus beletang ya, kena itu skid plate batunya mental. Venturous, dinosaurus bro. Longsor bro, abrasi. Nah, ini jalan pertama yang sedikit terputus ya, karena terkikis oleh air ombak. Ini jalur pantai utara yang tadi kami masuk dari jalan nasional. Sebenarnya ini jalannya ada aspal ya, beberapa aspal. Setelah itu nanti ketemu dengan jalan rusak atau longsor, bahkan terputus, atau juga bahkan ada yang tidak layak untuk dilewati jalan ini gitu. Oleh karena itu kendaraan roda 4 jarang melewati jalan ini. Mereka memilih jalan nasional untuk menuju ke wilayah Larantuka. Akan tetapi walaupun jalannya nggak bagus atau rusak, sepanjang jalan ini kami disuguhkan pemandangan yang indah gitu di jalur Pantura ini. Kayaknya dia sensitif ya. Tuh, ini slow living tuh kayak gitu tuh. Ada itu sedikit. Iya. Ini daerah
daerah paling ujung ini. Depan masuk lagi nih, besok depan. Masuk desa lagi, masuk iya. Jauh dari pantai maksudnya. Wah, ini pasir putih ini. Wih, longsor lagi bro. Nah, mungkin bantuan dari pemerintah pusat kali. Supaya bangun. Kalau misalkan itu sih nggak mungkin ya. Nah, kalau mau pinggir pantai di sini, ntar kita masuk lagi soalnya. Ini ntar kita masuk ke sana. Terserah. Wih. Udah malam sampai sana jam 7:30. Jam 7.26. Wih, indah bro. Wah. Hampir keterusan ya. Nah, terbalik. Wow, waduh dong. Wah, pinggir laut lagi bro. Iya.
dataran itulah yang kami akan tuju ya. Dataran itu adalah dataran ujung Pulau Flores NTT. Nah itu kelihatan ya sisi kiri dan sisi kanan ya. Layer satu itu sisi kiri dan layer kedua adalah sisi kanan pegunungan tadi. Nah yang layer pertama itulah ujung Pulau Flores NTT atau yang disebut 0 km Pulau Flores NTT. Iya. Banget. Pantura NTT. Iya. Oke. Oke, gaspol. Waduh, mana nih? Kanan. Waduh, 2 semprot, Bro. Oke. Intermezzo. Pastinya hitam. Ban motor. Baru longsor ini. Waduh. Batunya ngeri kali. Longsor. Ini tadi. Wah, batu tengah jalan lagi. Tidak, makanya dikasih jalan. Longsor tuh. Ada serpihan-serpihan tadi. Hah? Ya kan? Iya sama, aku juga serpihan tadi. Nah, terus buset. Lautnya biru loh.
setelah jalan aspal cenderung jalannya berbatuan dan tanah ya, terlebih ini habis hujan, jadi beberapa jalanan licin gitu ya, karena tanah gitu. Dan sepertinya memang bukan jalan umum ya, mungkin ini jalan lintasan para penduduk sekitar aja untuk beraktivitas ya. Saya akhirnya terjatuh ya di kubangan air ini ya. Ternyata itu dalam dan licin karena tanahnya gembur gitu. Akhirnya motornya terjatuh dan alhamdulillah tidak ada yang serius. Akhirnya kami melanjutkan perjalanan kembali. Di sini mulai jalan yang sudah mulai tricky ya, karena full gembur tanah ya, dan ngerel ya jalurnya gitu, jadi agak sedikit taktikal ya, karena licin dan gembur tanahnya. Dan nanti kami juga melewati sungai ya, karena sungai itu memotong jalan lintasan kami ini. Kemungkinan di atas puncak gunung itu turun hujan, karena tadi kita lihat bersama bahwa di atas itu gelap ya, mendung, jadi air mungkin debit air meluap dan melintasi jalur yang kami lalui. Kenapa begitu? Karena di sisi kiri kami adalah pantai utara Pulau Flores. Lewatin sungai. Sama aku juga di sini lah.
Oke. Gue berdiri nih. Hah? Enggak kan itu jembatan tuh. Iya. Oke, gue berdiri nih. Ntar di hotel. Konon lupa caranya main tanah. Iya, konon. Iya. Dalam itu boot gua aja tadi, boot gua aja ketenggelam tapi nggak masuk. Wah, iya, dalam banget itu. Wih, keren. Kayak sungai. Asik ya. Kayak ini apa? Wide banget ya. Adventure banget, guys. Iya, langsung masuk aja. Ragu-ragu ya begitu ya. Iya, berarti lumayan ya. Nih, gue videoin.
lumpur hidup ya. Wah, jalur ini bro, mantap jalur. Tas lo kayak kendor deh bro, tas lo kayak kendor, ya kan? Pelan-pelan, kalau berat baru. Oh, mana nih? Oke, langsung aja. Wah. Oke. Wah, ini nggak dibenerin kayaknya jalanannya ya. Wow. Off-roadnya belum dinyalain ya. Off-roadnya belum dinyalain. Wah, putus bro, putus. Oh no. Nah, ini yang menurut saya jalan yang putus yang paling parah ya, karena hampir seluruh badan jalan keputus dan dialiri dengan air sungai dari puncak gunung. Dan kami mencoba ya apakah masih bisa dilalui atau tidak, karena sedikit riskan ya jalannya yang terputus ini. Mantap, longsor. Udah, jalan aja. Wih, keren bro, asik. Wah, dua kurvasnya panjang nih kelihatannya. Wah, gembur. Iya. Ada sinyal ya? Kilo lagi kita belok kanan ya. Wow, oi, enggak, iya. Ternyata gembur banget, wih, cakep bro.
coy, hati-hati. Wah, gampang sih. Kenapa? Jatuh. Nah, ada iklannya lumayan lama ya, lumayan. Akhirnya rencana untuk finish di titik nol di hari ketiga ini di Pulau Flores NTT kami urungkan karena hari sudah mulai gelap. Kami saat ini sekitar pukul setengah 6 ya, atau jam 6 sore lah di waktu Indonesia Tengah. Akhirnya kami mencari jalan keluar untuk menuju jalan nasional dan dilanjutkan ke arah wilayah Larantuka, dan kami akan bermalam di sana rencananya. Setelah keesokan pagi harinya kami rencana ke 0 km. Sebenarnya ini jalurnya bisa sampai ke finish 0 km, menyisiri jalur Pantura ini. Jadi nanti sisa jalur Pantura menuju titik 0 km akan dilanjutkan besok hari ya, setelah dari titik 0 km. Lalu kita menyisiri jalur Pantura itu untuk menyelesaikan. Nah, ini jalur yang lurus ini adalah jalur ke arah titik 0 km. Nah, ini kami ke belok kanan ke arah selatan menuju jalan nasional dan dilanjutkan ke kota Larantuka. Akhirnya kami menemukan jalur atau jalan nasional menuju Larantuka, dan di sini kami mencari penginapan. Dari Larantuka ke 0 km itu kurang lebih sekitar 1,5 jam, jadi nggak jauh ya. Baru setelah dari 0 km Pulau Flores kita akan menyelesaikan jalur pantai utara yang tadi kami belok ke kanan, seharusnya lurus. Baik teman-teman, sekian dulu perjalanan kami di hari ketiga di Pulau Flores NTT. Keep safety riding, tetap waspada di jalan, dan salam adventure.